Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok Kalimantan A, mata kuliah Agroklimatologi, jurusan Rekayasa Pertanian ITB, akan memaparkan tentang bagaimana mengatasi masalah pangan di Pulau Kalimantan akibat pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan ilmu agroklimatologi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nanda Konita Safira, NIM 114180039. Halo, nama saya Rama Sailendra Adam Lazuardi, NIM 114181015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Kristi Fajarin Kuko dengan NIM 114181033. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clement, NIM 1414037. Dan perkenalkan, nama saya Afila Kafka, NIM 1141849. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome 2. Virus ini berasal dari negara RRC atau yang bisa kita kenal sebagai negara China. COVID-19 pertama kali dilaporkan pada Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Hingga saat ini, pengidap penyakit tersebut mengalami peningkatan secara drastis. Lalu, ukuran dari virus ini sekitar 120 hingga 160 nanometer. Virus ini menginfeksi hewan, terutama pada kelelawar dan juga terhadap unta. Nah, penyerangan virus ini biasanya melakukan infeksi terhadap saluran pernapasan dan juga terhadap saluran pencernaan. Lalu, virus ini dapat menempel di mana saja, sehingga membuat virus ini memiliki jalur penularan yang sangat efektif dan juga relatif cepat. Lalu, virus ini dapat mati bila terkena alkohol dan juga suhu tinggi. Namun, banyak pengidap coronavirus ini yang meninggal karena adanya penggumpalan lendir yang terbentuk karena adanya virus di dalam paru-paru penderita ini. Lalu, karena coronavirus ini menyebabkan masa-masa kehidupan kita menjadi kesulitan. Nah, karena salah satunya wabah ini juga telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, sehingga menimbulkan banyak permasalahan bagi kita. Mulai dari kurangnya alat medis untuk yang dimana digunakan untuk penanganan pasien COVID-19, hingga yang sangat membahayakan yaitu krisis ekonomi dan juga yang terutama yaitu krisis pangan. Nah, permasalahan itu sebagiannya itu disebabkan oleh adanya PSBB atau yang biasa kita kenal atau pengertiannya itu adalah pembatasan sosial berskala besar, yang dimana penduduk di daerah yang diterapkan PSBB tersebut harus tinggal di rumah. Nah, dari adanya PSBB ini membuat kita merasa terdesak karena hanya boleh keluar bila adanya hal yang sangat genting, seperti kita harus membeli bahan pangan atau bahan makanan. Nah, lalu hal tersebut juga secara nggak langsung juga akan mempengaruhi atau membuat gangguan berbagai kegiatan yang memerlukan aktivitas berpergian. Salah satunya adalah distribusi pangan. Bila distribusi pangan ini terganggu, maka akan menyebabkan kekurangan pasokan pangan di daerah tujuan distribusi tersebut. Walau pemerintah telah menggunakan tindakan yaitu dengan memastikan keberadaan stok pangan di wilayah tersebut, namun tetap saja ketersediaan ini dipengaruhi oleh distribusi dan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Tentunya, jika ada oknum penimbun bahan pangan yang seperti di sini saja, adanya penimbun seperti masker, hand sanitizer, dan juga obat-obatan
itu akan membahayakan sekali bagi kita karena kebutuhan kita itu akan semakin dilangkakan. Nah, lalu penyebaran dari COVID ini juga memberikan dampak terhadap produsen pangan yang mengandalkan tenaga kerja, yang dimana banyak di tenaga kerja tersebut tidak bisa bekerja karena harus tetap di rumah, sehingga mengakibatnya proses produksi pangan akan terganggu. Dan dari produksi pangan itu terganggu, maka juga akan mengalami membuat produsen tersebut mengalami kerugian. Selain itu, masalah produksi yang terjadi yaitu seperti adanya perlambatan rantai pasok produk pendukung proses budidaya komoditas pertanian seperti pupuk yang digunakan untuk pertanian itu mengalami gangguan, sehingga akan mengganggu keperjalanan produksi pertanian. Nah, lalu juga ada gangguan yang lain, seperti gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini juga akan mempengaruhi menurunnya kinerja petani dan juga tenaga kerja. Nah, lalu juga minimnya alat pelindung diri yang diperlukan untuk kegiatan pertanian, seperti pada peternakan yang menggunakan alat atau alat pelindung khusus untuk pengerjaan tersebut. Nah, permasalahan distribusi ini dan produksi ini tersebut mengalami penurunan pasokan pangan di daerah-daerah seperti Kalimantan Utara, Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Lalu, pengaruh dari adanya permasalahan pada tahap produksi dan juga distribusi akan berimbas kepada ketersediaan pangan bagi konsumen, yang dimana terdapat pada skema rantai pasokan pada gambar 1. Nah, jadi pada gambar 1 ini, pemasok awal mengalami gangguan karena ada COVID-19 tersebut, sehingga dari pembelian, produksi, pengolahan, dan distribusi pemasaran mengalami hambatan. Karena hambatan dari ini memberikan penurunan atau imbas terhadap ketersediaan pangan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya mengenai perihal kebijakan pangan di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka menghadapi situasi penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Cara-cara tersebut antara lain merubah pola rantai pasok pangan, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan, serta pengoptimalan distribusi pangan dan menetapkan pentingnya protokol logistik. Cara pertama yaitu merubah pola rantai pasok makanan. COVID-19 banyak membuat kehidupan masyarakat terdampak, mulai dari melakukan pekerjaan dari rumah, menjaga jarak fisik, dan ditutupnya akses ke suatu tempat akibat pemberlakuan karantina. Perlakuan tersebut mempengaruhi banyak hal, termasuk pola distribusi pangan dan juga proses produksi pangan. Proses produksi pangan dari petani sudah harus memperhatikan protokol produksi untuk menjaga kualitas dan kebersihan produksi, terutama pada wilayah zona merah. Distribusi juga mengalami perubahan di mana saat pandemi, alurnya lebih ke arah pasar modern dan pasar pangan online untuk mendukung terapkannya pembatasan sosial berskala besar dan juga penjagaan jarak fisik. Kondisi tersebut memerlukan strategi yang tepat agar ketahanan pangan bisa tetap terjaga. Cara yang kedua yaitu meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Produsen pangan seperti petani berperan penting dalam ketersediaan pangan. Negara-negara termasuk Indonesia mengandalkan kemampuan produksi pangan dalam negeri karena jalur internasional yang terganggu oleh penyebaran COVID-19 ini. Namun sekitar 93% petani di Indonesia merupakan petani kecil. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan subsidi fasilitas produksi dari pemerintah agar dapat meningkatkan produktivitas mereka, dan diperlukan pengawasan yang mengenai metode produksi agar sesuai protokol produksi selama pandemi COVID-19, disertai sosialisasi protokol tersebut. Berikut adalah tabel perkiraan stok dan kebutuhan pangan Maret sampai Mei 2020 dalam ton. Dari tabel terlihat bahwa masih ada bahan pangan yang masih defisit, yaitu bawang putih dan daging sapi atau kerbau. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian terutama karena kedua bahan pangan tersebut termasuk bahan pangan yang mengandalkan impor untuk memenuhi stoknya. Terlebih sebentar lagi
ada Hari Raya Idul Fitri di mana permintaan kedua bahan pangan tersebut pasti akan meningkat. Jika perlu, impor hendaknya difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan melalui koordinasi Kementerian Pertanian dan Bulog sebelum terjadi pembatasan perdagangan internasional akibat pandemi ini. Impor dapat segera dilakukan karena harga pangan internasional yang cenderung stabil dan bahan seperti daging, susu, sereal, minyak, dan gula dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan harga. Berikut gambar indeks harga pangan dan juga indeks komoditas pangan real dari Juli 2019 sampai Maret 2020. Dari segi konsumsi, pemerintah menganggarkan dana untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi sebesar 405,1 triliun rupiah dan sebagiannya yaitu 110 triliun rupiah akan dialokasikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, termasuk penambahan penerima program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan yang dapat mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Fasilitas tersebut harus dipastikan tepat sasaran agar tujuan alokasi anggaran terpenuhi, serta penyaluran harus terkoordinir dan tepat memenuhi protokol COVID-19. Cara ketiga adalah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Harga pangan dunia dari Januari hingga Maret 2020 masih dalam batas wajar, namun komoditas pangan utama seperti beras mulai meningkat 3% dalam rentang Januari hingga Maret 2020. Inflasi bahan pangan bergejolak di Indonesia yang didominasi bahan pangan memiliki tren serupa dengan harga pangan dunia dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sudah terjadi kenaikan harga beras sebesar 0,8% dalam rentang Januari hingga Maret 2020. Berikut gambar tentang indeks harga pangan Januari 2019 sampai Maret 2020 dan juga gambar inflasi Indonesia Januari 2019 sampai Maret 2020. Diperlukan ketersediaan dan stabilitas bahan pangan, terutama saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Meski terdapat perkiraan panen raya pada Mei 2020, tetap saja distribusi harus lancar dan menyeluruh. Dan cara keempat adalah pengoptimalan distribusi pangan dan penetapan pentingnya protokol logistik. Jalur distribusi produk seperti alat dan bahan medis serta bahan pangan sangat penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Protokol logistik selama COVID-19 penting dalam menjaga mutu bahan pangan dan mencegah penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Jalur darat, udara, dan air juga perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan distribusi menyeluruh dilakukan. Rantai distribusi logistik perlu direncanakan mitigasinya dan diberi perkecualian untuk daerah zona merah. Diperlukan perlakuan khusus dan protokol distribusi yang berbeda untuk bahan pangan karena memerlukan terjaganya mutu dan kesterilannya di tujuan distribusi. Salah satu caranya untuk menjaga kesterilan adalah dengan menjaga kebersihan peralatan dan tempat penyimpanan serta barang yang digunakan bersamaan dengan barang pangan tersebut. Pembersihan bisa dilakukan dengan pensterilan menggunakan disinfektan. Pekerja logistik dan distributor juga harus dipastikan kesehatannya dan kebersihannya dan menggunakan alat seperti setelan alat pelindung diri atau APD, masker, sarung tangan, dan sebagainya untuk menjaga kesterilan bahan pangan yang didistribusikan. Kondisi geografi Indonesia yang luas dan bervariasi membuat diperlukannya optimalisasi protokol distribusi terutama bahan makanan selama pandemi 19 ini karena ketersediaan dan stabilitas harga pangan juga bergantung dari distribusi bahan pangan. Pemerintah perlu menekankan dan memfasilitasi sektor logistik agar tetap terjaga keberjalanannya. Apabila tidak terdapat protokol yang jelas, hal tersebut dapat membuat kegagalan proses distribusi atau bahkan terjadinya penyebaran COVID-19 ke wilayah yang dituju dari distribusi tersebut. Berikut gambar dari kerangka protokol logistik darurat Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang iklim di Kalimantan. Dalam hal meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 di Pulau Kalimantan, dapat dilakukan pertanian pangan pokok dengan melakukan tanaman pangan pokok dengan menggunakan tanaman pangan pokok yang dapat tumbuh dengan baik di Pulau Kalimantan.
Dengan pengetahuan agroklimatologi dan didukung dengan pengetahuan lainnya, seperti kimia tanah di Pulau Kalimantan, hal tersebut tentu dapat dilakukan. Dalam berdasarkan sifat massa udara dan variabilitas unsur cuacanya secara sinoptik atau dalam skala besar, wilayah Indonesia dibagi menjadi 11 subwilayah, yaitu 1. Daerah Nangro Aceh Darussalam bagian utara, dan selanjutnya daerah Sumatera bagian utara yang mencakup Sumatera Utara bagian utara dan Riau Daratan, lalu daerah Riau Lautan dan Kalimantan Barat, lalu daerah NAD bagian atau Nangro Aceh Darussalam bagian selatan sampai Bengkulu, lalu daerah Sumatera Selatan, Laut Jawa dan sekitarnya, daerah Kalimantan dan Sulawesi, daerah Maluku bagian tengah dan utara sampai Papua bagian barat dan utara, daerah Selat Sunda dan bagian Jawa Selatan, daerah Jawa Timur sampai Nusa Tenggara Timur, daerah Papua bagian selatan, dan daerah Papua bagian utara. Berdasarkan klasifikasi tersebut, variasi klimatik unsur iklim pada Pulau Kalimantan terbagi menjadi 2 subwilayah, yaitu daerah Riau Lautan dan Kalimantan Barat, serta daerah Kalimantan dan Sulawesi, seperti yang ada pada gambar berikut. Bagian yang ini dipotong aja. Nah, dari gambar terlihat bahwa adanya pembagian subwilayah pada wilayah Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Kalimantan yang termasuk subwilayah Riau Lautan dan Kalimantan Barat yang ditandai dengan warna merah, serta bagian Pulau Kalimantan yang termasuk subwilayah Kalimantan dan Sulawesi hijau dan Sulawesi ditandai dengan warna hijau. Potong aja ini. Nah, selanjutnya ada daerah Riau Lautan dan Kalimantan Barat. Nah, di daerah tersebut terdapat variasi harian dari suhu udara yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berikut adalah grafik variasi harian suhu udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya yang bersumber dari BMKG dalam Wirjo Minyojo dan Sawarinato tahun 2010. Dan dilihat di sini suhu tertingginya yaitu 29,5 derajat Celcius di sekitar jam 6 pagi. Nah, selanjutnya ada lagi grafik variasi harian tekanan udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya yang bersumber yang sama dengan gambar sebelumnya, dan dapat terlihat di sini tekanan udara hariannya cukup fluktuatif. Mulai dari jam 12 pagi dimulai dari 1011, lalu turun tajam pada jam 9 pagi menjadi 1009,5, lalu naik kembali ke 1111,6 pada sekitar jam 3 sore, dan kembali turun ke 1110,6 sekitar jam 9 malam. Nah, selanjutnya ada variasi harian angin Januari di barisan sebelah atas ini, dan pada bulan Juli di barisan bawah di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Selanjutnya ada lagi grafik variasi harian kelembaban udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, ini kelembaban udara paling tinggi berada di jam 12 pagi di angka 95%. Lalu seiring berjalan waktu turun dan kembali naik pada jam 12 siang di angka 85,1% dan seterusnya naik hingga 94,5% di jam 9 malam. Lalu terdapat juga grafik variasi harian jumlah awan atau okta di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, jumlah awan pertama jam 12 pagi di angka 6,1, lalu naik, dan yang paling tinggi ada pada jam 6 pagi, yaitu di angka 6,8, lalu kembali turun, dan yang terendah ada pada jam 3 sore dan 6 sore, yaitu di angka 5,3, lalu naik kembali jam 9 malam di angka 5,5. Nah, variasi tahunannya yaitu ada pada gambar berikut. Nah, berikut adalah grafik variasi tahunan suhu udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya, bersumber dari BMKG dalam Wirjo Minyojo dan Suwarinato tahun 2010. Nah, di sini suhu udaranya juga cukup fluktuatif. Dari bulan Januari berada di angka 26,5 derajat, lalu paling tinggi berada di sekitar di antara bulan Mei. Ya, di pertengahan bulan Mei
pada angka 27,6 derajat Celcius, lalu kembali turun dan pada saat bulan Desember kembali berada di angka 26,5. Lalu selanjutnya adalah grafik variasi tahunan tekanan udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, ini pada bulan Januari dia berada pada angka 1011,7. Lalu dia naik sedikit ke 1011,8 di bulan Februari, lalu turun dengan tajam, dan yang terendahnya berada pada 1010,3, yaitu di pertengahan bulan Mei dan Juni. Lalu kembali naik dan turun lagi pada bulan November, dan diakhiri dengan 1011,0 di bulan Desember. Lalu kemudian ada variasi tahunan angin di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, pada bulan Januari bisa dilihat sumber anginnya seperti demikian. Nah, selanjutnya ada grafik variasi tahunan kelembaban udara di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, bisa terlihat dari sini bahwa kelembaban tertinggi ada pada bulan November, yaitu di angka 86,0%. Nah, selanjutnya ada grafik variasi tahunan jumlah awan untuk okta di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dan dari grafik tersebut, jumlah awan paling tinggi di Tanjung Pinang itu ada pada bulan November dan Desember, yaitu di angka 6,6. Selanjutnya ada grafik variasi tahunan curah hujan di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, curah hujan yang paling tinggi dari grafik tersebut berada pada angka 339 mm, yaitu pada bulan Desember. Sekian. Yang nggak jelas potong-potong aja, man. Data variasi harian daerah Kalimantan dan Sulawesi. Data variasi harian daerah Kalimantan dan Sulawesi terdiri atas variasi harian suhu udara, variasi harian tekanan udara, variasi harian angin bulan Januari dan bulan Juli, variasi harian kelembaban udara, dan variasi harian jumlah awan. Data tersebut diperoleh dari Wirjomijoyo dan Suarinoto tahun 2010 yang mengolah data dari BMKG tahun 2000 hingga 2008. Pengambilan data dilakukan di Palangkaraya. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi suhu udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Suhu harian maksimum dicapai pada pukul 14 waktu setempat, sedangkan suhu harian minimum dicapai pada pukul 6 waktu setempat. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi harian tekanan udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Berdasarkan grafik ini, terdapat 2 maksimum dan 2 minimum dari tekanan udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Tekanan udara maksimum diperoleh pada pukul 11 dan pukul 23 waktu setempat. Sedangkan tekanan udara minimum diperoleh pada pukul 17 dan pukul 5 waktu setempat. Pada gambar berikut ini ditampilkan variasi harian angin pada bulan Januari, yaitu pada bagian atas, dan pada bulan Juli, yaitu pada bagian bawah di Palangkaraya dan sekitarnya. Pada bulan Januari, angin banyak dari barat sampai utara, sedangkan pada bulan Juli, angin banyak bertiup dari selatan sampai tenggara. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi harian kelembaban udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Kelembaban udara di Palangkaraya dan sekitarnya pada siang hari relatif rendah dan mencapai minimum, yaitu pada kisaran 60% pada pukul 12 waktu setempat. Sedangkan pada malam hari kelembaban udara relatif tinggi. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi harian jumlah awan di Palangkaraya dan sekitarnya. Jumlah awan rata-rata setiap jamnya di Palangkaraya mencapai lebih dari 6 okta. Dengan mencapai jumlah maksimumnya atau paling banyak diperoleh pada pukul 14 waktu setempat. Data variasi tahunan daerah Kalimantan dan Sulawesi.
Data variasi tahunan daerah Kalimantan dan Sulawesi terdiri atas variasi tahunan suhu udara, variasi tahunan tekanan udara, variasi tahunan angin, variasi tahunan kelembaban udara, variasi tahunan jumlah awan, dan variasi tahunan curah hujan. Data tersebut diperoleh dari Wirjo Mijoyo dan Swarinoto tahun 2010 yang mengolah data BMKG tahun 2000 hingga 2008. Pengambilan data dilakukan di Palangkaraya. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi tahunan suhu udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Berdasarkan grafik tersebut, suhu maksimum diperoleh pada bulan Juni, sedangkan suhu minimum diperoleh pada bulan Desember. Namun, perbedaan antara suhu maksimum dan suhu minimum tidak begitu besar, yaitu hanya sekitar 1-2 derajat Celcius. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi tahunan tekanan udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Sama dengan suhu udara di Palangkaraya dan sekitarnya, tidak terdapat variasi yang besar pada tekanan udara di Palangkaraya. Perbedaan antara tekanan maksimum dan tekanan minimum di Palangkaraya dan sekitarnya hanya sekitar 1 hektopascal. Pada gambar berikut ini ditampilkan variasi tahunan angin di Palangkaraya dan sekitarnya. Angin di Palangkaraya dan sekitarnya berubah secara musiman, tetapi perubahannya tidak terlalu besar. Pada bulan Januari hingga April, angin bertiup dari barat hingga utara. Sedangkan pada bulan Juli hingga Oktober, angin bertiup dari selatan sampai tenggara. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi tahunan kelembaban udara di Palangkaraya dan sekitarnya. Di Palangkaraya dan sekitarnya, kelembaban udara minimum diperoleh pada bulan September. Namun secara umum, variasi dari kelembaban udara di Palangkaraya dan sekitarnya tidak terlalu besar. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi tahunan jumlah awan di Palangkaraya dan sekitarnya. Jumlah awan maksimal terlihat pada bulan Februari dan bulan Oktober. Sedangkan rata-rata dari jumlah awan bulanan pada Palangkaraya dan sekitarnya yaitu lebih dari 5 okta. Pada gambar berikut ini ditampilkan grafik variasi tahunan curah hujan di Palangkaraya dan sekitarnya. Berdasarkan grafik ini, terlihat bahwa curah hujan di Palangkaraya dan sekitarnya memiliki tipe ekuatorial dengan maksimum pada bulan Maret dan bulan Desember. Pada tabel 2 ditampilkan data tipe iklim klasifikasi Smith-Ferguson pada beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Tabel ini bersumber dari Khoirullah tahun 2012. Tipe iklim berdasarkan klasifikasi Smith-Ferguson pada Pulau Kalimantan yaitu iklim tipe A, tipe B, dan tipe C. Maka, iklim pada Pulau Kalimantan berkisar antara sangat basah, basah, dan agak basah berdasarkan klasifikasi Smith-Ferguson. Berdasarkan klasifikasi wilayah dan keadaan iklim Pulau Kalimantan, tanaman pangan yang cocok ditanam di Pulau Kalimantan adalah kedelai. Kedelai tumbuh baik dengan curah hujan 100-400 mm per bulan dan optimal pada curah hujan 100-200 mm per bulan. Kedelai menghendaki suhu dari 21-34 derajat Celcius. Saat masa percambahan, kedelai membutuhkan suhu 30 derajat Celcius. Hal itu telah diteliti oleh Taufik et al. 2012. Berdasarkan klasifikasi iklim Smith-Ferguson, kedelai tumbuh baik pada zona iklim C dan D. Tumbuhan lain
untuk Kalimantan Timur yaitu singkong, jagung, dan sagu. Untuk Kalimantan Selatan yaitu ubi alabio, tanaman pangan pokok penghasil karbohidrat yang dapat diproduksi secara mandiri pada iklim Kalimantan untuk mengatasi kekurangan pangan di pulau tersebut adalah tanaman palawija seperti jagung dan ubi kayu. Pemilihan jagung dan ubi kayu sebagai tanaman pokok menggantikan penanaman tanaman padi yang sukar dilakukan pada iklim di pulau tersebut. Hal itu telah diteliti berdasarkan Rangin dan Rampai 1997. Tanaman singkong adalah tanaman yang mudah ditanam di segala tempat. Walaupun begitu, singkong baik ditanam dalam curah hujan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Suhu udara yang diperlukan minimum 10 sampai derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 65%. Jenis tanah yang cocok adalah tanah yang kaya bahan organik, subur, gembur, tidak terlalu liat, dan tidak terlalu poros. pH tanah yang dihendaki adalah netral, kisaran 6,5 sampai 7,5. Berdasarkan iklim Smith Ferguson, tanaman singkong baik diproduksi pada tipe iklim C, D, dan E, serta jenis lahan yang didominasi oleh tanah alkalin dan tanah masam kurang subur dan peka terhadap erosi. Hal itu telah diteliti oleh Yoga et al. 2018. Tanaman jagung harus terkena cahaya matahari langsung. Ketinggian tempat berkisar dari 0 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara yang dibutuhkan berkisar 23 sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung berkisar 200 sampai 300 mm per bulan atau tahunan antara 800 sampai 1.200 mm. pH tanah yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung berkisar 5,6 sampai 6,2. Saat pengairan cukup, tanaman jagung pada musim kemarau akan memberikan pertumbuhan jagung yang lebih baik. Hal itu telah diteliti oleh Riwandi et al. 2014. Tanaman jagung berdasarkan iklim Smith Ferguson memiliki klasifikasi zona D yang mempunyai 6 bulan basah, 4 bulan kering, dan 2 bulan lembab dengan nilai Q 0,67. Sagu bisa tumbuh di daerah yang sangat beragam. Sagu dapat tumbuh pada suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Sama seperti suhu, kelembapan udara di bawah tegakan pohon sagu lebih besar dibanding kelembapan udara relatif lokal. Hal itu berdasarkan Bontari et al. 2011. Sagu terdiri dari 2 varietas pada lingkungan yang sangat berbeda. 2 varietas itu berdasarkan Suryana 2007 adalah Metrosylon sp dan Arenga sp. Metrosylon sp umumnya tumbuh pada daerah rawa dan lahan marginal, sedangkan Arenga sp tumbuh pada daerah kering dan lahan kritis. Berdasarkan Smith dan Ferguson, sagu tumbuh pada curah hujan 2000 mm sampai 4000 mm per tahun dengan tipe iklim A, B, C. Secara umum, kelembapan nisbi sagu 90% dan intensitas penyinaran matahari sekurang-kurangnya 900 Joule per cm kuadrat per hari. Hal itu berdasarkan Bintoro et al. 2008. Ubi alabio atau ubi kelapa merupakan jenis ubi yang dapat tumbuh di rawa. Ubi kayu memiliki kemampuan besar untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan iklim global, degradasi, dan kesuburan lahan.
Berdasarkan Fitriani et al. 2019, pH ideal ubi kayu adalah 5,8. Berdasarkan Smith Ferguson, tanaman ubi cocok dikembangkan pada tipe C atau agak basah. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pangan sesuai dengan agroklimatologi yang baik digunakan pada wilayah ini. Yang pertama, peningkatan sistem irigasi. Yang kedua adalah pembuatan hujan atau penggaraman awan-awan yang harusnya terbentuk hujan tetapi belum. Terus yang terakhir adalah pola tanam yang disesuaikan dengan iklim. Hal itu dimaksudkan agar tanah maupun hasil yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut akan mendapatkan yang optimal. Jadi inilah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu berbagai permasalahan pangan baru bermunculan akibat pandemi COVID-19, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, yaitu merubah pola rantai pasok pangan, meningkatkan fasilitas produksi konsumsi di sektor pangan, memastikan ketersediaan stabilitas harga pangan, lalu mengoptimalkan distribusi pangan, dan juga menetapkan pentingnya protokol logistik. Adapun yang dapat dilakukan untuk mendukungnya adalah dengan mengoptimalkan proses produksi pangan tersebut atau pertanian. Dengan menggunakan ilmu agroklimatologi yang telah kami pelajari, proses produksi pangan di Pulau Kalimantan dapat ditingkatkan dengan analisis tipe iklim, curah hujan, kelembapan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan pokok. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tanaman pangan alternatif yang dapat ditanam adalah kedelai, singkong, jagung, sagu, dan ubi alabio. Adapun langkah lainnya yang dapat dilakukan dengan didasari ilmu agroklimatologi adalah pembuatan sistem irigasi, pembuatan hujan buatan, dan adanya pengaturan pola tanam sesuai iklim. Ya, inilah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun pemikiran kami yang salah. Terima kasih karena telah menonton. Dan jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat, di sana masih ada orang yang menyayangi kita. Dan jika kamu menyukai video ini, nantikan video-video selanjutnya di Madawafalan. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Terima kasih.